nggak ada hubungannya sama pakaian. Karena pernah aku turun dari mobilku di daerah Sudirman saat itu lagi hujan, jadi takut telat nyampe ke dinner temen aku akhirnya keluar mobil dan nyeberang jalan. Memantau itu di sosmed. Sering sekali melihat beritanya di sosmed, tapi sebenarnya nggak perlu kita mantau social media untuk tahu bahwa pelecehan dan kekerasan masih terjadi. Kayaknya dalam keseharian kita masih melihat hal-hal yang buruk terjadi gitu. Dan aku hanya ingin menambahkan aja, mengingatkan kekerasan dan pelecehan itu nggak ada hubungannya sama pakaian yang dipakai, yang dikenakan korban. Dan itu udah terbukti melalui data-data yang dikoleksi gitu. Dan kalau kita mau bicara pakaian, kenapa anak bayi bisa dilecehkan? Kenapa ibu-ibu lansia yang jelas, mungkin udah nggak punya banyak energi lagi, udah nggak bisa terlalu banyak gerak, bisa kena pelecehan atau kekerasan? Apakah pakaian mereka menggoda? Enggak. Yang sakit adalah pelakunya. Jadi jangan pernah salahkan korban. Jangan sampai orang Indonesia terus melakukan yang namanya victim blaming atau penyalahan terhadap korban, karena aku rasa itu nggak sesuai values kita sebagai orang Indonesia. Ayo kita saling menghargai dan mulai merubah paradigma yang ada. Cinta, kamu sendiri pernah nggak sih mengalami catcalling? Itu juga marak banget, padahal sebagian perempuan nggak tahu itu catcalling itu apa. Sempat ada teman atau kamu sendiri bahkan mengalami pelecehan secara langsung? Nah, ini adalah example yang tepat bahwa pelecehan gak ada hubungannya sama pakaian. Karena pernah aku turun dari mobilku di daerah Sudirman saat itu lagi hujan, jadi takut telat nyampe ke dinner temen aku akhirnya keluar mobil dan nyeberang jalan. Dan itu tuh bener-bener pakaian aku, wah orang mungkin kenal aku deh, pakai jeans, tangan panjang, pakai masker, pakai kacamata hitam, jujur kayak ninja. Terus tiba-tiba ada yang bilang, wow, seksi. Terus aku pikir, pertama aku mikir di kepala aku, seksinya dari mana? Karena semuanya ketutup. Kedua, ya karena aku marah, aku menggunakan teknik 5D. Aku dokumentasikan, langsung aku keluarkan handphone aku, bilang, mas bilang apa? Berani bilang lagi, saya laporkan ke setelah ops mana. Dan itu aku tahu adalah sebuah privilege yang aku miliki untuk mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu hal kayak gitu. Tapi nggak semua perempuan atau korban berani seperti itu kan. Makanya teknik 5D itu bagus banget, karena kadang-kadang mungkin kita ada dalam situasi di mana kita merasa nggak aman, bahaya gitu untuk intervensi. Tapi kita bisa tunggu, setelah itu menenangkan korban, kan ditenangkan. Kita bisa setelah melihat korban melalui sesuatu yang traumatis, kita datangi, are you okay? Gimana saya bisa bantu? Dan hanya lagi-lagi untuk ingetin aja teman-teman media, ingat saat korban mengalami pelecehan atau kekerasan, jangan pernah memaksa korban untuk harus melakukan sesuatu. Karena kadang-kadang dalam fase trauma, seseorang tuh nggak bisa mikir dan mengambil keputusan. So, kita harus memiliki rasa empati yang tinggi dan tunggu sampai korban siap untuk misalnya melaporkan atau melakukan sesuatu. Yang kita bisa lakukan hanya mendengarkan dan mensupport apapun tindakan yang ingin diambil korban. Gitu. Berarti pada saat itu kamu langsung action ya? Oh ya, langsung. Karena aku orangnya gimana yang bisa bilang, ya itu, I'm very confrontational. Kalau aku merasa ada sesuatu yang salah yang diperbuat terhadap aku akan mengambil aksi karena aku tahu aku layak mendapatkan keadilan. Dan itu adalah bisa bilang contoh aku sebagai perempuan menyadari bahwa aku itu berharga. I'm worth it. Aku tahu nilai diri aku. Dan makanya penting banget kita mengedukasi semua orang, apalagi perempuan Indonesia, bahwa nilai diri mereka juga nggak didikte oleh siapapun atau apapun, dan mereka harus belajar bahwa mereka itu berharga. Apapun latar belakang mereka, apapun kemampuan mereka, itu semua berharga dan layak diperlakukan dengan baik. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.